Sahabat Kristus yang setia, hari ini Tuhan memanggil kita untuk berhimpun di hadapan hadirat-Nya. Allah telah hadir dalam perhimpunan kita. Mari menyambut dengan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Sahabat Kristus yang setia, kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salam sejahtera bagi saudara, Tuhan beserta saudara-saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Sahabat Kristus yang setia, membangun relasi sebagai suami istri seringkali tidak mudah. Tidak jarang terjadi kesalahpahaman yang membuat relasi menjadi renggang bahkan retak. Padahal firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat 18-19 menasehatkan demikian. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Apakah mudah memberlakukan firman Tuhan ini dalam relasi kita sebagai suami istri? Marilah kita mengakui dosa kita di dalam doa. Dalam penyesalan kami datang kepada Tuhan, karena kami menyadari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Seringkali kami tidak dapat membangun relasi suami istri seperti yang dikehendaki Tuhan. Sebagai suami istri, seringkali kami lebih menonjolkan ego kami dalam berelasi, sehingga tidak jarang terjadi kesalahpahaman, bahkan pertengkaran.
Tidak jarang pula kami menyakiti hati anak-anak kami, sehingga mereka tawar hati. Mohon kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa kami. Kami percaya kasih Tuhan yang lembut dan besar akan menyentuh kami dan memberikan pengampunan bagi kami semua. Terima kasih untuk pengampunan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelur, dan ku dapatkan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku nyatakan kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Tolongnya yang benar dan yang berbeban berat, juga orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cepat, kasihnya lebih besar dan membuat kau benar, kasih besar, kasih besar, kasih besar. Tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari saya undang sahabat untuk berdiri. Sambutlah berita anugerah dari Tuhan yang saya bacakan dari Kejadian 2 ayat 22 dan 23. Firman Tuhan mengatakan demikian. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sahabat, relasi suami istri adalah anugerah dari Tuhan. Karena itu marilah kita menghargainya. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Kita sambut dengan bacaan. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin, tak lain Tuhan sajalah. Alam terbaik dan indah, jikalau Tuhan bersama.
Sahabat, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, penuhilah hati kami dengan firman Tuhan, supaya akal budi kami boleh mendapatkan tuntunan di dalam kami menjalani kehidupan rumah tangga, terutama di dalam relasi kami sebagai suami istri. Biarlah kiranya Tuhan mengurapi hati kami, akal budi kami, agar kami dapat memahaminya. Tuhan tolong hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk memberitakan firman Tuhan, agar dengan urapan kuasa Roh Kudus, hamba-Mu dapat berbicara sejalan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini kita baca dari kitab Markus pasal 10 ayat 2 sampai 16. Sahabat yang di rumah bisa mempersiapkan Alkitab dan membuka Markus 10 ayat 2 sampai 16. Saya akan membacakan untuk sahabat semua yang demikian. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencobai Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Tetapi jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan sabda Allah, mempergumulkan dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Saya bisa dibantu dipersiapkan slide saya ya. Ya, terima kasih. Sahabat Kristus yang setia, dalam kehidupan berkeluarga, siapakah yang paling berkuasa dalam keluarga? Next. Ya. Siapakah yang paling berkuasa dalam keluarga? Apakah suami atau istri? Atau bahkan anak-anak? Sahabat, pertanyaan ini tidak bisa dijawab hanya dengan memilih salah satu. Misalnya suami atau istri atau anak. Tidak bisa begitu. Karena kita harus memperhatikan sesuai dengan masanya, sesuai dengan zamannya. Karena itu saya ingin mengajak sahabat semua, baik yang di dalam gedung gereja maupun yang ada di rumah, untuk memperhatikan setidaknya ada dua masa yang berbeda, ya setidaknya.
Yaitu next, yang pertama itu adalah masa Tuhan Yesus dan masa kini atau masa sekarang. Ya. Mengapa kita harus membedakan dua masa ini? Sebetulnya kalau kita perhatikan sepanjang perjalanan sejarah, tentu bukan hanya dua masa ini saja. Ya, pergeseran zaman, pergeseran budaya itu kan terjadi dari waktu ke waktu. Ya, tetapi ya kita hanya akan melihat secara singkat saja, makanya kita akan melihat dari dua masa ini saja. Ya. Jadi kita sekarang akan mulai dengan memperhatikan yang pertama, next. Ya. Masa Tuhan Yesus. Yang pertama ya, masa Tuhan Yesus. Pada masa Tuhan Yesus ada di dunia ini, dalam Markus 10 ayat 2 tadi dikatakan begini. Ya, Tuhan Yesus dicobai oleh orang-orang Farisi dengan pertanyaan. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Nah, kalau zaman Tuhan Yesus bagaimana kira-kira? Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Sahabat tentu tahu ya, maksudnya kalau orang-orang Farisi itu mencobai Tuhan Yesus. Apa artinya kalau mencobai? Artinya orang Farisi itu akan menjatuhkan Tuhan Yesus. Sehingga dengan pertanyaan ini pertanyaan yang sangat menjebak. Kalau Tuhan Yesus mengatakan boleh, akan salah. Mengatakan tidak juga akan salah. Jadi harus bagaimana? Nah, Tuhan Yesus kemudian mengembalikan pertanyaan itu dengan pertanyaan yang lain. Next, pertanyaannya begini ya. Apa perintah Musa kepada kamu? Nah, dengan pertanyaan ini sebetulnya Tuhan Yesus ingin membawa mereka supaya mereka orang-orang Farisi itu menjawab sendiri boleh atau tidak. Hebat ya Tuhan Yesus ya. Ya. Jadi akhirnya orang-orang Farisi itu mengatakan begini, next. Musa memberi izin untuk menceraikan dengan membuat surat cerai. Oh, kan sekarang kan mereka menjawab sendiri kan, orang-orang Farisi itu. Oh, boleh, kalau Musa boleh, mengatakan boleh gitu. Tapi pertanyaan sekarang adalah mengapa Musa memberi izin untuk bercerai atau untuk suami menceraikan istrinya? Nah, ini yang mau dibahas oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengkritisi dua hal. Ya. Pada ayat 5 tadi Tuhan Yesus mengatakan apa? Next ya. Karena ketegaran hatimu. Ketegaran hati orang-orang Israel ini yang membuat Musa memberikan perintah, ya sudah kalau kamu mau bercerai silahkan, tapi kasih surat cerai. Kamu harus menulis surat cerai. Ya, William Barclay itu sebetulnya menjelaskan surat cerainya itu ada rumusan hukumnya. Ya, sebetulnya begitu ada. Tapi saya tidak bisa menceritakan di sini rumusan hukum surat cerainya seperti apa. Tapi yang paling penting dengan sangat tegas Tuhan Yesus mengatakan bahwa Musa mengizinkan perceraian dengan surat cerai. Mengapa? Itu karena ketegaran hatimu. Apa maksudnya ketegaran hati? Ya nanti kita lihat ya, artinya apa ketegaran hati? Sahabat, di kalangan orang Israel itu ada dua aliran pemikiran. Yang disebut pertama itu adalah next ya. Yang disebut pertama itu adalah aliran atau mazhab pemikiran Syamai. Ya, ini seorang Rabi Syamai. Ya. Nah, Rabi Syamai ini memberikan izin perceraian, boleh suami menceraikan istrinya kalau istrinya itu melakukan tindakan yang tidak senonoh. Nah, artinya tidak senonoh itu apa? Tidak senonoh itu adalah zina misalnya, ya. Seperti kalau perempuan itu berzinah boleh diceraikan. Nah, itu menurut mazhab atau pemikiran dari Rabi Syamai. Dan yang kedua itu adalah pemikiran atau mazhab dari Rabi Hillel. Nah, Rabi Hillel ini
lebih luas, bukan hanya tindakan tidak senonoh. Wah, ini lebih rumit lagi, Hillel mengatakan. Jadi kalau misalnya seorang istri itu melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, seperti apa misalnya? Seperti memecahkan piring. Memecahkan piring loh itu. Ya, cuma memecahkan piring. Atau dia misalnya berbicara dengan lelaki lain. Atau misalnya dia tidak sopan kepada suaminya. Dengan alasan-alasan ini, suami boleh menceraikan istrinya. Bahkan ada seorang rabi yang namanya Rabi Akiba. Rabi Akiba itu menambah penjelasannya lebih panjang lagi. Kalau suaminya menemukan perempuan lain yang lebih menarik, boleh menceraikan istrinya. Oh, ini kok enak sekali ya kelihatannya ya. Alasannya itu gampang sekali begitu loh. Ya. Nah, sahabat, jadi kalau Tuhan Yesus tadi mengatakan karena ketegaran hatimu, apa artinya ketegaran hatimu? Next. Ya. Tuhan Yesus mau mengatakan begini, ketegaran hati yang dimaksud itu. Ya. Yesus menunjukkan bahwa laki-laki itu memang maunya menang sendiri. Zaman Yesus loh ya. Kalau sekarang enggak tahu saya apakah masih begitu kira-kira. Ya. Tapi zaman Yesus itu kan maunya laki-laki itu menang sendiri. Dan yang kedua adalah laki-laki itu memperlakukan perempuan semaunya sendiri. Dua hal yang mau ditunjukkan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan ketegaran hati. Pokoknya kalau aku sudah tidak suka, buang. Kalau aku sudah tidak suka karena kamu melakukan ini itu, kamu tidak sopan dan sebagainya, buang, cerai. Nah, itu kan namanya maunya menang sendiri, laki-laki. Dan dia memperlakukan perempuan seenaknya sendiri, semaunya sendiri. Nah, sahabat, sebetulnya Musa itu kenapa kok memberikan peraturan kamu harus memberikan surat cerai? Kenapa? Next. Itu karena sebetulnya Musa itu ingin mempersulit perceraian supaya tidak terjadi perceraian. Makanya harus memberi surat cerai. Dan menurut penjelasan Barclay itu kalau orang menulis surat cerai, surat itu harus disahkan oleh rabi, seorang rabi. Tapi yang namanya rabinya laki-laki, ya kalau sudah sesuai dengan itu ya sudah dicap aja, sudah dikasih sah. Tapi sebetulnya itu Musa berniat untuk mempersulit supaya tidak terjadi perceraian. Yang kedua itu supaya kaum perempuan itu dilindungi, haknya dilindungi, sehingga perempuan itu tidak diperlakukan seenaknya. Nah, itu maksudnya begitu. Makanya Musa kalau mengatakan kamu boleh bercerai tapi kasih surat cerai. Jadi kalau demikian sahabat, ketegaran hati laki-laki ini, hatinya keras. Dia tidak mau tunduk, pokoknya kalau dia sudah maunya cerai ya sudah cerai. Nah, kalau perempuan itu sudah diberi surat cerai, maksudnya Musa mau melindungi tadi begini. Kalau perempuan sudah diberi surat cerai, maka dia bisa keluar dari rumahnya dan dia bisa menikah dengan orang lain. Kalau dia tidak diberi surat cerai, masih statusnya istrinya orang lain, dia tidak bisa menikah lagi dengan orang lain. Nah, Musa maksudnya begitu, ya maksudnya ya. Jadi sebetulnya apakah Musa setuju dengan perceraian? Tidak. Musa tidak setuju dengan perceraian. Makanya perceraian itu dipersulit di dalam kehidupan orang-orang Israel pada masa itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua pertanyaannya adalah bagaimana dengan Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus setuju dengan perceraian? Next. Setuju tidak? Tidak. Tuhan Yesus juga tidak setuju dengan perceraian. Mengapa? Tuhan Yesus juga mau melindungi kaum perempuan
agar kaum perempuan mendapat keadilan dalam pernikahannya. Tidak boleh diperlakukan seenaknya, tidak boleh diperlakukan semaunya. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus mengutip beberapa ayat. Saya tidak tahu apakah terbaca ya. Ayatnya cukup panjang, saya tulis kecil-kecil di situ. Ya. Tapi ayat ini kan mengatakan begini ya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena dipersatukan Allah. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini Tuhan Yesus memberikan perintah yang sangat jelas. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Untuk melindungi hak-hak kaum perempuan, supaya kaum perempuan itu mendapatkan keadilan. Kenapa? Tuhan Yesus itu kan selalu membela kaum lemah. Ya kan, orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang hidupnya susah karena ditekan oleh orang lain, orang-orang yang tidak mendapatkan keadilan, termasuk perempuan. Karena perempuan itu kelompok atau golongan orang yang lemah, makanya dia harus dibela. Nah, kalau dia diceraikan seenaknya saja, dia tidak mendapatkan keadilan. Dan Tuhan Yesus mau supaya laki-laki dan perempuan itu setara seperti Kejadian 2 ayat 18. Ya kan? Tuhan Allah itu menciptakan perempuan untuk apa? Menjadi teman yang sepadan dengan laki-laki, setara dengan laki-laki. Nah, pada masa Tuhan Yesus itu perempuan itu seperti barang. Ya, diperlakukan seperti barang. Kalau tidak suka cerai, buang. Begitu ya. Kalau saya tidak suka mobil saya, kalau saya tidak suka handphone saya, buang aja, ganti yang lain. Itu kan barang. Nah, Tuhan Yesus tidak mau seperti itu. Itu sebabnya apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi dari ayat-ayat ini sikap Tuhan Yesus sangat jelas. Tidak boleh bercerai. Bahkan Tuhan Yesus melarang bercerai. Nah, sahabat, jadi kalau kembali ke pertanyaan yang di awal tadi, pada zaman Tuhan Yesus siapa yang berkuasa dalam kehidupan keluarga, dalam relasi suami istri? Siapa yang paling berkuasa? Ya jelas suami. Karena memang latar belakang patriarki itu sangat kuat di sana. Makanya suami, kaum laki-laki itu mereka menjadi orang yang sangat berkuasa dan bisa memperlakukan perempuan sangat tidak adil, bahkan sangat jahat. Kalau laki-laki mau buang istrinya, buang saja. Seperti barang, seperti yang saya sudah katakan tadi. Ya, kalau dia tidak suka, ya sudah, buang saja. Dan Tuhan Yesus membela kaum perempuan supaya diperlakukan dengan adil. Tuhan Yesus ingin mengembalikan makna pernikahan itu sebagai anugerah Allah. Maka kaum laki-laki pada masa Tuhan Yesus harus menghargai pernikahan itu sebagai rahmat, sebagai anugerah Allah. Bukan sekedar untuk main-main, bukan sekedar untuk senang-senang, memuaskan hawa nafsu. Bukan untuk itu. Karena itu kalau ini memuaskan hawa nafsu, bebas mau kawin cerai. Tidak begitu, Tuhan Yesus tidak mau begitu. Pernikahan itu adalah anugerah Allah, rahmat Allah yang harus dihargai, harus dihayati ini sebagai karunia Allah. Sama seperti ketika Adam dan Hawa dalam berita anugerah tadi ya. Ketika perempuan itu dibawa kepada laki-laki, apa yang dikatakan Adam? Yang dikatakan laki-laki itu, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan itu yang diberikan Allah kepadaku. Ya sahabat, itulah yang harusnya terjadi. Tapi ya karena budaya patriarki itu sangat sulit untuk berubah. Karena itu kita akan melihat sekarang pada masa sekarang, masa kini.
Ya, pada masa kini bagaimana? Ya. Pada masa sekarang ya mungkin lebih rumit ya. Ya, mungkin lebih rumit. Nanti dulu tuh ya teksnya. Nanti dulu. Ya, kalau pada masa sekarang ini siapa yang berkuasa dalam keluarga? Apakah masih sama dengan zaman dulu? Pada zaman Tuhan Yesus kira-kira? Sama enggak? Sekarang ini bisa siapa saja yang berkuasa di dalam keluarga, di dalam relasi suami istri. Bisa siapa saja. Karena budayanya sudah bergeser. Banyak sekali bergeser dari zaman Tuhan Yesus 2000 tahun yang lampau. Sekarang bergesernya luar biasa. Kalau di rumah, dalam kartu keluarga, siapa kepala keluarga? Laki-laki ya? Ayah itu kepala keluarga. Oh betul, kepala keluarga. Tapi kepala keluarga itu belum tentu menjadi orang yang paling berkuasa di rumah. Percaya enggak? Bisa istrinya yang berkuasa. Mengapa? Karena istrinya itu penghasilannya lebih banyak daripada suaminya. Bisa istrinya yang berkuasa di rumah. Kenapa? Karena jabatan istrinya lebih tinggi daripada suaminya. Makanya tidak heran kalau ada suami-suami yang stres. Ya, ada banyak istilah di sinetron, pernah ada suami-suami takut istri karena masalah-masalah semacam itu. Ada tante-tante, oma-oma yang cerita kepada saya, lu itu namanya bahasa Belanda, tidak tahu bener apa enggak, katanya onder de plank katanya gitu ya. Itu onder de plank, di bawah ketiak istrinya katanya gitu. Ya itu istilahnya begitu. Kenapa? Karena sekarang siapa yang berkuasa? Oh belum tentu suami, belum tentu laki-laki. Bisa perempuan, bisa istri yang lebih berkuasa. Jadi tidak seperti zaman Tuhan Yesus. Karena itu kalau zaman sekarang ini ya, suami bertindak macam-macam. Misalnya saja selingkuh, misalnya saja KDRT, misalnya. Oh istrinya bisa mengajukan gugat cerai. Dia yang menggugat cerai. Dia yang akan memberi surat cerainya kepada suaminya. Tidak seperti dulu kan. Kalau dulu kan laki-laki memberi surat cerai kepada istrinya. Sekarang tidak. Jadi sekarang memang betul-betul sudah berbeda. Kalau demikian, apakah ajaran Tuhan Yesus zaman sekarang sudah tidak berlaku lagi? Sudah tidak relevan pada zaman sekarang ini? Oh tentu saja tetap berlaku. Tentu saja ajaran Tuhan Yesus itu masih relevan diajarkan pada zaman sekarang. Nah, sahabat, kalau firman Tuhan itu sebetulnya mau mengajarkan begini. Next, ya. Bukan soal perceraian, bukan cerai atau tidak cerai, melainkan soal keutuhan keluarga. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang lebih berkuasa? Oh tidak perlu, tidak penting kita mencari siapa yang berkuasa. Tapi mencari bagaimana bisa membangun keluarga yang utuh. Justru itu yang penting. Dan itu yang mau diajarkan Tuhan Yesus. Dengan jangan bercerai. Tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mengapa? Karena supaya terjadi keluarga yang utuh. Nah sahabat, banyak orang yang suka bertanya seperti orang-orang Farisi. Saya pakai dengan bahasa saya. Next. Ya, pertanyaannya begini. Orang Kristen boleh bercerai tidak ya? Sahabat, sebetulnya pertanyaan ini tidak perlu ditanyakan lagi oleh orang-orang Kristen, oleh kita semua. Ya, jemaat GKI Tumapel dan orang-orang Kristen yang lain. Tidak perlu bertanya orang Kristen boleh bercerai atau tidak. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengatakan, ya, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jelas ya? Jelas. Jadi mengapa masih bertanya terus, boleh enggak cerai? Makanya kalau ada orang yang sudah menikah 1 tahun, 2 tahun, kemudian merasa enggak cocok bertengkar di keluarga, ya, ketika mereka menikah, mereka datang kepada pendeta, Pak pendeta saya mau menikah. Ya, tolong pemberkatannya bagaimana dan selanjutnya.
Tapi setelah selesai 1 tahun, 2 tahun tidak cocok, bertengkar. Sekarang saya mau bercerai. Kau tidak datang kepada pendeta ya? Pak pendeta, saya mau bercerai. Kenapa tidak datang? Datangnya kemana? Pengadilan. Harusnya tidak boleh itu diam-diam begitu. Harusnya datanglah kepada pendeta, datanglah kepada majelis. Saya mau bercerai. Oh, tidak boleh. Tuhan Yesus sudah mengatakan, apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maka kalau mau bercerai, jangan berharap ada surat cerai yang diterbitkan oleh majelis gereja, majelis jemaat GKI, Tumapel misalnya. Tidak ada surat cerai yang diterbitkan. Surat pernikahan ada, tapi tidak ada surat cerai. Jadi kalau kita pengikut Tuhan Yesus, kita pasti akan mengikuti yang diperintahkan Tuhan Yesus ini. Kalau kita pengikut Tuhan Yesus, kalau kita orang Kristen, ikuti dengan taat. Tidak boleh ngenyang, ya, tidak boleh menawar. Kalau Tuhan Yesus mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, ya ikuti itu dengan taat. Karena itu mau Tuhan Yesus. Lalu sekarang apa yang harusnya ditanyakan oleh orang-orang Kristen dalam pernikahannya? Harus bertanya apa? Next. Ya. Jadi ya, harusnya pertanyaannya ini ya. Bagaimana caranya supaya keluarga tetap utuh, rukun dan bahagia sampai Tuhan memisahkan? Bukankah itu janjinya ketika pernikahan? Ada yang masih ingat janjinya dulu? Aku akan mengasihimu dengan setia sampai maut memisahkan kita. Begitu kan janjinya? Itu yang dijanjikan setiap suami istri yang diteguhkan. Dan selama puluhan kali saya memberkati calon pasangan-pasangan pernikahan, mereka selalu mengucapkan janji yang sama seperti itu. Akan mengasihimu dengan setia sampai maut memisahkan kita. Jadi karena itu kita jangan tanya lagi, boleh bercerai apa enggak? Enggak. Tidak boleh bercerai. Ya. Jadi pertanyaan yang seharusnya diajukan oleh keluarga-keluarga Kristen adalah pertanyaan ini tadi. Bagaimana caranya supaya keluarga tetap utuh, rukun dan bahagia sampai Tuhan memisahkan? Sahabat yang dikasihi Tuhan, kehidupan suami istri adalah anugerah dari Tuhan. Pernikahan adalah anugerah dari Allah. Jadi Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita. Bahkan Musa itu sudah mengajarkan kepada kita. Harusnya tidak boleh cerai, cuma karena dipaksa terus. Ya sudah kalau tidak mau aku, ya sudah kalau begitu kasih surat cerai begitu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, pernikahan itu adalah anugerah Allah. Jadi kalau ketika Adam mengatakan inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku, dan itu diberikan Allah kepada kita, kaum laki-laki. Perempuan menjadi pendamping, menjadi penolong kita yang sepadan dengan kita, itu adalah anugerah Allah. Mari kita lihat sekarang kehidupan keluarga kita masing-masing. Lihatlah bahwa pasangan hidup kita bukan hanya perempuan, tapi laki-laki, ya. Laki-laki melihat perempuan sebagai anugerah Allah. Perempuan melihat laki-laki suaminya itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepadaku. Dan sekarang bagaimana kita menjaga kehidupan keluarga ini tetap utuh dan bahagia? Perceraian adalah membuang atau menyia-nyiakan anugerah Allah. Karena itu seharusnya kosakata cerai itu sudah dibuang dari kehidupan keluarga Kristen. Kalau orang pakai istilah itu kan, harusnya itu sudah tidak ada di dalam kamus keluarga Kristen, kata cerai itu. Buang semuanya. Ya. Dan harus diganti dengan apa? Diganti dengan kehidupan yang menjaga kehidupan keluarganya agar utuh, rukun, bahagia sampai Tuhan memisahkan. Bulan ini adalah bulan keluarga, dan ini adalah saatnya bagaimana kita
berefleksi kembali untuk memperhatikan kehidupan kita berkeluarga. Jadi nanti pulang kepada suami, kepada istri, mulailah kita berefleksi untuk melihat bahwa Tuhan sudah menganugerahkan pasangan hidup bagi kita. Maka jangan disia-siakan, karena ini adalah anugerah Allah. Selamat berefleksi. Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, dengan mengingat akan baptisan kita, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sahabat, mari kita menyatukan hati dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami renungkan. Mohon Tuhan rahmati keluarga kami semua dengan kasih Tuhan, agar keluarga kami selalu dapat mewujudkan kehidupan dalam kasih yang Tuhan ajarkan, sehingga keluarga kami tetap utuh, bahagia sampai Tuhan memisahkan kami. Ya Tuhan, kami ingin bersyukur kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan, pemerintah Indonesia bersama lembaga-lembaga kesehatan dan berbagai pihak serta seluruh masyarakat Indonesia telah dimampukan Tuhan untuk mengatasi pandemi yang terjadi, sehingga sekarang kasus COVID-19 ini sudah semakin turun. Namun tolonglah kami juga agar selalu tidak lengah, tetap waspada, agar kasus COVID-19 ini tidak meledak lagi. Bahkan kami semua lebih meningkatkan kerjasama, menjaga protokol kesehatan dengan lebih baik lagi, sehingga pandemi yang terjadi bisa segera berakhir. Ya Tuhan, berkatilah pemerintah Indonesia, dari presiden hingga seluruh staf, dan dari pusat sampai dengan ke daerah. Mampukanlah pimpinan bangsa kami bekerja dengan kompak, jujur, selalu memperhatikan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tolonglah pemerintah bangsa Indonesia agar dapat mengatasi semua persoalan yang terjadi di Indonesia, baik karena dampak pandemi, masalah ekonomi, masalah politik, sosial, masalah bencana alam, dan berbagai macam masalah yang lain yang kami tidak sebutkan satu persatu. Tolonglah ya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan seluruh umat-Mu, baik yang sakit, yang lanjut usia, yang mengalami masalah keluarga, yang mengalami kesulitan ekonomi, atau berbagai macam masalah yang lain. Mohon Tuhan berikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengalami masalah di dalam kehidupan keluarga mereka, supaya mereka bisa lepas dari masalah ini. Ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi. Pakailah seluruh gereja-Mu agar dapat melakukan tugas panggilan, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan dengan tekun dan dengan setia. Secara khusus berkatilah GKI Tumapel dalam melakukan setiap tugas panggilannya. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan, kesetiaan, dan ketekunan dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani, sehingga kami, majelis jemaat, komisi-komisi, dan seluruh jemaat-Mu bisa melakukan karya bagi Tuhan.
Ya Bapak, kalau hari Selasa tanggal 5 Oktober nanti kami akan melaksanakan kebaktian syukur hari ulang tahun ke-80 GKI Tumapel. Mohon Tuhan tolong agar kami bukan hanya bersukacita, namun juga semakin bisa bercermin diri, sehingga semangat kami menyala lagi. Mohon Tuhan berkati agar seluruh kebaktian bisa berjalan baik, berjalan lancar. Terima kasih Bapak. Kami juga hendak menyerahkan persidangan majelis jemaat pada tanggal 4 Oktober besok. Mohon Tuhan berkati agar persidangan berjalan lancar dan majelis jemaat bisa mengambil keputusan-keputusan sejalan dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom sahabat Kristus yang setia. Mohon perhatian untuk beberapa warta lisan berikut ini. Pertama, Baptis Anak GKI Tumapel 2021. GKI Tumapel akan mengadakan baptis anak di kebaktian hari Minggu tanggal 7 November 2021. Para orang tua yang ingin membaptiskan anaknya bisa mendaftar ke kantor gereja dengan menyertakan persyaratan seperti yang tertera di layar paling lambat hari Rabu tanggal 6 Oktober 2021. Info selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat tanggal 3 Oktober 2021. Kedua, kebaktian onsite terbatas. GKI Tumapel kembali mengadakan kebaktian onsite terbatas yang dimulai pada kebaktian hari ini, Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Bagi sahabat sekalian yang ingin bergabung, dapat mendaftarkan terlebih dahulu ke koordinator sektor masing-masing dengan memenuhi persyaratan yang tertera di Warta Jemaat Digital. Kami menunggu kehadiran sahabat sekalian bersama di GKI Tumapel. Tuhan Yesus memberkati. Ketiga, ibadah syukur HUT GKI Tumapel ke-80 tahun. Bertepatan dengan HUT GKI Tumapel ke-80 pada tanggal 5 Oktober 2021. Majelis Jemaat mengajak sahabat semua untuk mengikuti ibadah syukur yang dapat saudara ikuti secara live dari YouTube channel GKI Tumapel pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 pukul 18.00 atau jam 6 sore. Mohon jemaat dapat mempersiapkan diri dan mengikutinya. Sahabat, dalam rangka menyambut HUT GKI Tumapel yang ke-80, kami mewawancarai beberapa anggota jemaat untuk menyampaikan kisah, pengalaman dan harapannya kepada GKI Tumapel. Video wawancara berikut adalah seri kedua. Selamat menyaksikan. Bapak Suroyo adalah aktivis Komisi Pemuda GKI Malang, yaitu saat GKI Malang belum didewasakan menjadi GKI Bromo dan GKI Tumapel. Beliau juga mantan penatua GKI Tumapel. Mari kita simak perbincangan singkat bersama beliau. Ya, kalau dikatakan perbedaan mesti kita lihat kapan tanggal itu dan tanggal yang sekarang. Dan juga tidak terlepasnya Komisi Pemuda dari organisasi gereja yang namanya GKI Tumapel waktu itu. Yang pasti bahwa GKI di tahun 70, 80, 90 itu termasuk
organisasi gereja yang besar di Malang ini. Dan perkumpulan juga untuk teman-teman dari semi Chinese yang ada di Kota Malang. Sehingga kalau mereka mencari gereja, terutama yang semi Chinese, langsungnya ke GKI ini. Sehingga tidak menolak simpatisan juga banyak sekali. Dan senang ya, kalau misalnya kita berorganisasi itu memang massa itu menjadi penting. Jadi kalau organisasi itu kecil, masanya hanya kecil, memang menyulitkan untuk kita bisa berkreasi apa-apa itu. Tapi kalau organisasi itu besar, masanya besar, akan lebih senang dan lebih mudah untuk menciptakan sesuatu kegiatan yang akan memberikan suatu impact yang besar terhadap kelompok itu sendiri. Dan saat itu memang kalau kita mengadakan hari ulang tahun gereja itu, pertama kita bisa mengadakan pertunjukan di luar gereja. Contohnya waktu itu KPGKI bisa memborong atau apa ya, Rudi Hartamin Group di gereja sini. Sebagai suatu contoh bahwa kita tuh punya suatu masa sehingga ketertarikan tuh ada gitu. Seni Mulat Group waktu ya bisa di gereja. Dan kalau kita mengadakan apa-apa di belakang itu konsesi itu penuh itu. 400 bisa, bahkan lebih gitu. Ya, itu kita ada saat itu. Dan keadaan saat ini memang tidak tahu kenapa kok GKI tidak termasuk gereja yang terhitung. Ya, terhitung tapi di tengah-tengah sudah. Kalau dulu terus di atas. Sehingga minat untuk pemuda-pemuda itu berbakti di sini itu menjadi kurang gitu. Dia lebih senang berbakti sana karena teman juga. Ya, itu salah satu yang harus dicermati atau bagaimana caranya untuk membuat suatu kebaktian yang inovatif yang menyebabkan pemuda itu bisa tertarik. Gitu. Kalau ngomong harapan ke generasi muda, saya bukan hanya saat ini, setiap kali saya ketemu anak saya yang ngomong yang ini sudah. Tapi kenapa kok tidak berubah, tidak ada kemajuan statistik, keikutsertaan. Ngomong dengan teman-teman dari pemuda, ya ini yang diomong, ayo rek dijadiin rame di gereja iki. Tapi ya kok belum bisa. Gitu. Bahkan yang sudah kumpul pun, terus banyak yang memisahkan diri lagi. Saya lihat paling tidak saat ini, kalau hitungan saya sekitar 35 sampai 40. Lalu itu aja kumpul semua, lumayan tuh pastinya. Iya. Yang saya pikirkan juga, terutama orang tua dari jemaat GKI. Kenapa anak-anak mudanya tidak didorong masuk juga? Gitu. Memang asalnya masing-masing dah, kita nggak ngomong harus gitu, bukan. Tapi untuk lebih menyemarakan memang harus banyak. Ya memang ukuran besar atau kecil suatu organisasi gereja itu bukan dari jumlah orang memang. Bagaimana Tuhan bisa menentukan dan Tuhan memimpin. Tetapi secara emosional, karena dulunya waktu saya aktif di gereja ini sebagai pemuda sampai ke majelis, tidak pernah merasakan rasa seperti ini ya. Gereja kalau ada minggu aja kalau datang juga segitu-segitu ada. Paling banyak 200, itu banyak sih. Ya semoga GKI 80 siap. Sahabat Kristus yang setia, marilah kita menyatakan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening GKI Tumapel
Scan kris dimasukkan kotak yang tersedia di kantor gereja atau menghubungi kantor gereja untuk diambil oleh penatua. Nats persembahan diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan demikian, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saya undang sahabat untuk berdiri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Karena itu kami ingin menyatakan syukur kami melalui persembahan ini. Mohon Tuhan berkenan melayakkannya agar berkenan kepada Tuhan, dan kiranya Tuhan berkenan memakai persembahan ini untuk pekerjaan Tuhan melalui GKI Tumapel. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sahabat Kristus, marilah kita kembali ke dalam kehidupan keluarga kita dan membangun kembali relasi keluarga yang seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang indah bila Tuhan ada di dalam keluarga kita. Saya undang jemaat berdiri. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau
Sahabat Kristus yang setia, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus Syukur kepada Allah, dan terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang sambutlah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat Kristus yang setia, sebelum meninggalkan tempat kebaktian, jemaat dipersilakan untuk memberikan salam kepada pelayan firman dan penatua yang bertugas. Pemberian salam dimulai dari jemaat di baris pertama, kemudian dilanjutkan baris berikutnya sampai dengan baris keempat. Setelah itu jemaat bisa meninggalkan tempat kebaktian melalui pintu keluar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan